Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, diungkit lagi kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Novel Baswedan saat menjadi Kasat Reskrim di Polres Bengkulu tahun 2004. Mengutip yang diberitakan realitarakyat.com, Irwansyah Siregar, salah satu korban yang dianiaya Novel Baswedan, meminta pihak kepolisian segera kembali membuka kasus tersebut. Kasus ini sudah sempat P21, akan tetapi pihaknya bingung apakah akibat kuatnya Novel di KPK membuat kepolisian dan kejaksaan tidak melanjutkan kasus itu. Selama ini mungkin kepolisian kerap diancam oleh Novel Baswedan karena dia masih berkuasa di KPK. Saat ini beliau telah resmi nonaktif. Untuk itu saya berharap kepolisian melanjutkan kembali kasus penganiayaan Novel Baswedan terhadap kami, ucapnya. Bukan hanya itu, menurut Irwan, kasus ini pernah dibawa ke DPR RI saat angket KPK. Namun karena ada desakan publik terhadap DPR atau ada win-win solusi, mengakibatkan angket itu lenyap. Di samping itu, seperti diposting Detik News, kasus penganiayaan ini telah disidik oleh Mabes Polri dan dinyatakan P21 pada tahun 2015. Setelah di Kejaksaan Negeri Bengkulu, jaksa kemudian membuat dakwaan dan sudah didaftarkan untuk disidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu. JPU membuat rencana dakwaan dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Siap disidangkan, sudah diregister. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengeluarkan SK hakim yang menangani dan sudah mengeluarkan jadwal sidang. Jelas Yudhistira, pengacara korban. Namun kemudian jaksa meminta berkas perbaikan dakwaan. Anehnya, jaksa justru menghentikan penuntutan perkara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan surat ketetapan penghentian penuntutan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan alasan tidak terbukti. Di sisi lain, pada tahun 2015 silam, kasus penembakan pencuri sarang burung walet ini sudah pernah digelar rekonstruksinya di Mapores Bengkulu dan Pantai Panjang, Kota Bengkulu, tanpa melibatkan Novel Baswedan. Seperti dilansir kontan.co.id yang disadur dari kompas.com, reka ulang ini menunjukkan 4 dari 6 pelaku pencurian sarang burung walet yang ditembak Novel Baswedan. Kala itu, Novel menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada tahun 2004. Dalam rekonstruksi pertama yang digelar di Mapores Bengkulu, terdapat 14 adegan. Novel Baswedan yang menggunakan peran pengganti anggota Polda Bengkulu memerintahkan anak buahnya menyiapkan proses eksekusi. Saat itu, terdapat 6 tersangka pencurian sarang burung walet yang telah diborgol lalu dibawa menggunakan mobil pick-up menuju Pantai Panjang. Eksekusi penembakan dilakukan pada malam hari. Selanjutnya, Novel Baswedan naik menuju Pantai Panjang menggunakan mobil sedan. Tiba di Pantai Panjang, lokasi kedua rekonstruksi, terdapat 20 adegan. Novel memerintahkan saksi 1, Bribka Laswardi Tanjung, untuk membawa 2 tersangka atas nama Irwansyah Siregar dan Dedi Muryadi. Rekonstruksi ini berdasarkan berita acara, kata penyidik Bareskrim Priyo Sukoco.
Selanjutnya di adegan ke-21, Novel tampak menembak kaki kiri Erwansyah menggunakan senjata api jenis revolver berisi 6 peluru hingga tersangka tersungkur. Lalu Novel juga menembak kaki kanan Deddy Muryadi. Setelah itu, saksi 1, Bribka Laswardi, diperintahkan mengantarkan 2 orang yang ditembak itu ke mobil pick-up sekaligus membawa 2 pelaku lainnya atas nama Rizal alias Ijal dan Mulyan Johan. Masuk ke adegan ke-28, Novel kembali menembak kaki kiri dan kanan Ijal. Ijal tersungkur, lalu Novel menghadiahi tembakan pula ke kaki Mulyadi Johan. Belakangan, korban Mulyadi meninggal dunia akibat luka infeksi yang diderita. Sementara, kedua pelaku pencurian burung walet lainnya ditembak bukan oleh Novel Baswedan. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa Novel Baswedan pada saat eksekusi tersebut tidak berada di lokasi. Bahkan sama sekali tidak mengetahui tindakan bawahannya itu. Namun penyidik Bareskrim menyebut hal itu sah-sah saja bila kubu Novel Baswedan tidak mengakui isi berita acara yang direkonstruksi tersebut. Rakyat kecil hanya bisa berharap kepada para penegak hukum agar segera membuka kasus ini seadil-adilnya. Benar kata Artijo Alkostar, jelas-jelas kita melihat bahwa hukum masih banyak diselewengkan di negeri kita ini. Tidakkah kita memiliki untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Sebagaimana cita-cita luhur bangsa kita? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.